Hi everyone, it's me Putri again. Welcome back to my channel. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku minggu lalu. Dan for those who are watching, kalian tuh tahu gimana ceritanya awal mula aku bisa ke Australia. Buat yang belum nonton, langsung aja klik linknya di atas dan terus support channel aku. Aku juga pengen cerita sedikit nih. Waktu awal-awal aku ke Australia, beberapa dari temanku tuh message me on Instagram, kok bisa sih kamu diterima jadi guru di Australia, especially ngajar bahasa Indonesia? Syaratnya apa? Kamu kuliah apa? Nah, I've been thinking, gimana kalau video kali ini kita bahas mengenai itu. So, aku bakalan bahas lebih jelasnya gimana caranya aku bisa lolos jadi guru ngajar bahasa Indonesia di Australia. So, keep watching until the end dan jangan lupa untuk subscribe my channel untuk terus support channel. Dan jangan lupa untuk belepotan guys, jangan lupa subscribe ya. Jadi aku dulu kuliah jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung or UPI. To be honest, dari dulu aku nggak mau banget yang namanya jadi guru. Gak tahu kenapa, mungkin aku langsung mikirnya ke challenges-nya ya. Dan aku aware waktu aku jadi student tuh aku juga jarang ngedengerin waktu guru ngejelasin sambil makan, ngobrol sama teman yang di depan, atau gosipin sama teman yang di belakang, main HP, terus lihat kecengan lewat, itu nggak konsentrasi dan drama banyak gitu. So, aku kayaknya lebih takut kena karma. Kalau aku jadi guru, aku bakalan dapet murid yang kayak aku kayaknya susah deh gitu. But anyway, somehow orang tua aku tuh pengen banget aku jadi guru karena mereka tuh mikirnya jadi guru tuh enak kan. Zaman dulu aku sekolah ya, anak SMP, beres kan jam 1:30 kan. So orang tua tuh mikir bisa kerja juga, bisa cari uang, pulang cepat, bisa ngurus anak, bersih-bersih rumah, masak, nyiapin makanan buat suami. So, singkat cerita, aku kuliah di UPI, ambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, lulus 4 tahun alhamdulillah, dan yang lebih bersyukurnya lagi, aku bisa dapat cum laude, GPA aku 3,61. Please jangan anggap ini sebagai bragging atau pamer, karena ini menunjukkan aku bahwa aku tuh bangga sama diri aku sendiri, karena to be honest, kuliah itu nggak gampang gitu. Selama 4 tahun itu banyak ups and downs-nya gitu. So, ketika aku lulus dengan GPA yang lumayan tinggi, itu adalah salah satu pencapaian akademik terbaikku. Nah, kampusku tuh dulu ada program, aku bilangnya dulu ya, karena aku nggak tahu sekarang si program ini masih berjalan atau nggak di kampusku, berhubung, COVID-19, coronavirus, restriction, lockdown, PPKM, so aku nggak tahu sekarang masih ada atau nggak. Cuma dulu waktu awal-awal kuliah sekitar tahun 2012, aku tuh dapat info dari seniorku, dia bilang kalau kampusku itu ada program yang namanya LAP. LAP itu singkatan dari Language Assistance Program, di mana si kampusku itu bekerja sama dengan Department of Education and Training Victoria, singkatannya DET. Nah, DET ini semacam Kementerian Pendidikan di Victoria. Buat kalian yang nggak tahu Victoria itu apa dan di mana, aku jelasin nih. Victoria itu adalah salah satu negara bagian Australia di mana kota Melbourne itu berada gitu. Jadi singkatnya, program kerjasamanya seperti ini. DET itu mencari native speaker, di mana kasusnya di sini adalah orang Indonesia. Untuk apa? Untuk membantu guru-guru yang sedang mengajar dan murid-murid yang sedang belajar bahasa Indonesia agar mereka lebih fasih dalam berbahasa Indonesia. Tapi bukan itu aja tujuannya gitu. Tujuan yang lainnya adalah untuk belajar budaya Indonesia. Nah, dalam proses pencarian native speaker ini, DET itu bekerja sama dengan kampus UPI yang mana nantinya akan menyeleksi lulusan-lulusannya, dan bagi yang lolos akan diproses ke tahap selanjutnya untuk pemberangkatan ke Australia dan dikirim ke sekolah-sekolah yang sudah terpilih. Kenapa aku bilang sekolah-sekolah yang terpilih? Karena sekolah-sekolah yang pengen punya guru bantu bahasa Indonesia itu nggak semuanya diterima. Mereka juga harus daftar, kirim expression of interest, alasan mereka kenapa mereka pengen punya guru bantu, benefitsnya apa, dan lain sebagainya. Gua kok lama-lama ngomongnya kayak Siska Klo ya. Jadi mereka juga harus melalui penyeleksian tersendiri untuk mendapatkan guru bantu dari Indonesia.
Di Australia kita bahasnya di Victoria aja ya, karena waktu itu pengalaman aku kan cuma di Victoria. Nah, Victorian government itu wants all student untuk belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, di mana bahasa nasional Australia. Program ini disebutnya LOTE. LOTE itu singkatan dari Language Other Than English. Mata pelajaran ini biasanya dimulai dari SD, cuman nggak sedikit juga beberapa kindergarten yang udah mulai si program LOTE ini. Terus juga LOTE setiap sekolah itu beda-beda. Ada yang promote bahasa Indonesia, Japanese, Spanish, German, French, Italian, dan lain sebagainya. Nah, bahasa Indonesia sendiri adalah salah satu bahasa yang lumayan terkenal dipelajari di beberapa sekolah di Victoria or di Australia lebih luasnya. Kenapa? Karena gini deh simpelnya. Secara geografis, Indonesia itu terletak paling dekat dengan negara Australia. Benar nggak? Jadi tujuan mereka untuk fasih berbicara bahasa Indonesia itu bukan cuman mengenal budayanya aja ya, tapi juga bisa untuk keperluan ekonomi, politik. Tapi nggak memungkiri juga buat mereka yang belajar bahasa Indonesia itu memang udah karena cinta Indonesia, cinta sama lagunya yang enak didengar, makanannya yang enak banget. Indonesian culinary it's the best ya. Nah, selanjutnya adalah syarat dan proses. Nah, yang bakalan aku jelasin di sini adalah syarat dan proses penyeleksian LAP melalui UPI. Karena program LAP ini bukan hanya dari UPI aja, tapi ada dari lembaga-lembaga lain yang juga mempunyai program yang sama. Jadi, syarat yang pertama, kalian itu harus lulus kuliah dulu. At least kalian harus pegang sarjana UPI, ambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia or bahasa Inggris. Kenapa harus lulus dulu? Karena nanti dalam proses penyeleksian, di proses administrasi itu, kalian harus menyantumkan fotokopi ijazah. Waktu itu kasusku aku lulus tahun 2015, tapi berhubung waktu itu ijazah aku belum keluar, so aku nggak bisa apply. Aku harus tunggu dulu sampai ijazah aku keluar, yang mana menyebabkan aku apply di tahun selanjutnya, which is 2016. Yang kedua adalah daftar. Kalau nggak daftar, kalian nggak bakalan bisa masuk seleksi dong. Gitu ya, itu silly. Intinya aku datang ke UPI, ngambil formulir yang mana formulirnya itu semuanya dalam bahasa Inggris, diisi dan dicantumkan juga bersama berkas-berkas yang lainnya. Aku waktu itu menyantumkan fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, foto 4x6, sama satu lagi tuh UKBI. UKBI itu uji kemampuan berbahasa Indonesia. Sebenarnya ini nggak wajib sih ya yang UKBI, cuman ini tuh sebagai nilai tambahan aja bahwa aku itu mampu berbicara dan berbahasa Indonesia dengan benar. Nah, setelah lolos proses administrasi, tahap yang ketiga itu adalah aku dipanggil untuk interview. Alhamdulillah, interview yang pertama itu lebih ke micro teaching ya. Jadi aku tuh nunjukin gimana caranya aku ngajar dan beberapa pengetahuan umum tentang Australia. Setelah aku lolos di tahap interview yang pertama ini, aku alhamdulillahnya banget, aku nggak nyangka aku dapat interview selanjutnya, which is interview yang terakhir. Nah, di interview terakhir ini aku lebih nggak nyangka lagi bahwa the next day aku dapat SMS bahwa aku dinyatakan lolos. Aku sampai sekarang masih nggak percaya bahwa aku alhamdulillah bisa seberuntung ini, bisa diterima. Walaupun sebenarnya waktu interview ya, kita tuh lihat beberapa kompetitor kita itu pintar-pintar dan bukan cuma 1 atau 2 kompetitor gitu loh. Tapi waktu itu ada sekitar 45 sampai 50 orang kalau nggak salah. So, waktu itu kita bersaing dan alhamdulillahnya cuma 9 orang yang diterima di Australia. So, aku masih ngerasa bersyukur banget dan of course itu bukan cuma sekedar mere of luck gitu loh. Tapi aku percaya beberapa dari teman aku dan aku juga itu karena kerja keras kami dan juga doa kami dan doa orang tua kami gitu. Pakai visa apa? Nah, karena ini special program, kita pakai visa subclass 416. Nah, langsung aku tunjukin aja ya si screenshotnya. Ini bisa dilihat di sini tanggal 1 September 2016 aku apply buat visa subclass 416. Setelah hampir 1 bulan, akhirnya aku dapat balasan dari immigration-nya tanggal 28 September. Ini bukan visa yang udah di-granted ya guys, tapi ini notification visa yang mana dijelasin bahwa application aku tuh sedang diproses dan meets all requirements. Aku nggak bakalan terima si visa aku sampai sekitar 6 minggu prior to the commencement of my program. Akhirnya setelah aku nunggu selama hampir 2,5 bulan, di tanggal 19 Desember 2016, visa aku di-granted guys. Nah, ini visanya kayak gini.
Gitu. Semoga jelas penjelasan aku tadi mengenai gimana caranya aku bisa lolos ikut program LAP jadi guru bahasa Indonesia di Australia. Semoga kalian suka sama video ini dan of course subscribe and like button untuk terus support channel aku. Bye!